izin ke toilet juga. Ya. Halo, tes. Selamat malam. Saya terdengar? Selamat malam, Pak. Dengar, Pak. Terdengar ya? Iya, Oke, Pak. Ya, baik. Oke. Baik, selamat malam. Selamat datang kepada para peserta dalam webinar atau talk show yang akan kita selenggarakan malam ini. Semoga semua sehat-sehat ya, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, teman-teman semua. Talk show yang akan kita laksanakan malam ini berjudul Menumbuhkan Tanggung Jawab Konsumsi dan Produksi melalui rasa ingin tahu atau curiosity, melalui kreativitas atau creativity, dan melalui kecerdasan sosial. Mudah-mudahan setelah ikut talk show malam ini kita jadi apa? Lebih bertanggung jawab dalam konsumsi ataupun kita memproduksi dengan tiga virtue tadi ya, curiosity, creativity, dan social intelligence. Nah, sebelumnya saya mohon izin menyampaikan salam pembuka untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, saya mohon izin Tommy Suyasa memperkenalkan diri sebagai tim
dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara akan berlaku sebagai moderator yang akan memandu webinar atau talk show pada malam hari ini. Nah, teman-teman, Mbak Sis, Bapak Ibu, malam ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 5 orang ya, 4 orang. 4 orang rekan-rekan kita yang luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Anastasia Citra, yang lebih akrab kita panggil dengan Kak Taci. Halo Kak Taci. Halo Pak Tommy. Iya Kak Taci, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, terima kasih sudah hadir. Saya yang terima kasih diundang. Iya, sama-sama Kak Taci, terima kasih. Nah, berikutnya adalah Mbak Felicia. Halo Mbak Felicia. Ya Pak. Ya, selamat malam Mbak Felicia. Ini satu rekanan dengan Mas Agung dan Mas Martin. Halo Mas Agung, Mas Martin. Halo Selamat Pak, malam. malam. Iya, Selamat malam, Mbak Tommy. iya sehat semua ya. Sehat Pak, Oke, puji Tuhan. oke, mantap. Sehat. Oke, oke. Seperti yang kita rencanakan, malam ini kita berencana mendiskusikan fenomena konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, gitu ya. Dan bagaimana menumbuhkan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab itu melalui creativity, curiosity, dan social intelligence. Oke, mungkin sebelum kita mulai ada informasi nih. Ada 4 informasi. Yang pertama, peserta Bapak Ibu, Mbak Sis, Mas Bro, teman-teman mohon mengisi absen pada link yang diberikan di chat room. Apakah sudah ada link chat untuk link daftar hadirnya? Mas Martin, Mas Agung, Sudah ada, Mbak Pak. Felicia? Ini dikirimkan ya, Pak. Sudah ada? Iya. Oke. Ya, teman-teman silakan isi daftar hadir. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi dibuka dan dapat mengirimkan pertanyaan ke link seminar psikologi positif. Nah, itu linknya apakah sudah ada? bit.ly seminar psikologi positif. Apakah sudah di-share? Di chat kayaknya belum nih. Udah ya? Oh, belum. Itu baru link daftar hadir kayaknya. Mau di-share dulu link untuk pertanyaan seminar psikologi positif. Sudah, Mbak? Ya, oke. Informasi ketiga, peserta diharapkan bersikap santai tapi serius gitu ya. Bolehlah sambil kita rebahan atau boleh sambil mungkin di jalan atau sambil ya duduk-duduk ngopi-ngopi gitu ya. Tapi sambil nyimak gitu. Mudah-mudahan adalah 1-2 informasi yang nyangkut yang kita ingat gitu. Nah, ini soalnya ada voucher nih, disediakan voucher oleh tim psikologi. Ada 3 voucher. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan salah satunya. Asalkan ini syaratnya. Jadi 2 voucher itu untuk peserta yang paling aktif ya. Banyak bertanya. Vouchernya berupa saldo GoPay sebanyak 25.000 ya lumayan lah ya buat buat beli kopi gitu ya. Dan ada satu lagi pertanyaan terbaik. Paling banyak di like. Nah, itu kriterianya pertanyaan yang terbaik. Atau nanti dari tim panitia juga yang akan memberikan like gitu ya. Yang mana nih yang terbaik. Mungkin gitu teman-teman, Bapak Ibu, Mbak Sis, Mas Bro. Kita akan mulai. Bagaimana? Setuju? Setuju ya? Tujuh, Pak. Sudah bisa, Pak, dimulai. Oke, kita akan mulai. Nah, sebelum kita mulai, kita tidak sayang kalau tidak kenal, maka kita perkenalkan dulu ya secara lebih detail informasi dari Kak Taci, Mas Agung, Bro Martin, sama Mbak Felicia.
Monggo, saya izin share screen. Bentar ya. Saya izin share screen yang ini ya. Nah, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Oke. Nah, ini saya kasih full screen. Ini adalah profil Kak Taci. Eh, ini saya bacakan, boleh ya? Jadi ini salam dari Kak Taci. My name is Taci. I'm an experienced art director and graphic designer. Nanti ini berhubungan dengan bisnis yang dilakukan oleh Kak Taci. I have worked with many brands from F&B, fashion, technology, chemical factory, and many more since 2015. Oh, udah 7 tahun ya Kak Taci ya? 8 tahun ya? Udah 8 tahun ya? I help Iya, my Pak, hampir 8 clients. tahun. Iya, wah hebat. Oke. I help my clients to build their brand, create marketing plan, focus on their target market, create their logo, stationery, packaging, social media management, and many more. Nah, teman-teman jangan ragu-ragu. Kalau ada yang mau membuat logo perusahaan, membuat stationery, packaging, atau apalah, apa namanya, yang berhubungan dengan brand kita, nah ini bisa menghubungi Kak Taci ya. Jadi Kak Taci di mana bisa dihubungi nih? Ada nomornya nggak yang bisa dihubungi Kak Taci? Oh ini tolong di screenshot atau dicatat ya. Kalau teman-teman berminat membutuhkan jasa desainer, inilah Kak Taci. Udah dicatat ya? Saya udah tayangkan. Nah, Kak Taci ini sebelumnya tahun 2000 ini apa ini Kak Taci? Oh, ini lahir ya 1 Desember ya Kak Taci, 1 Desember 1986. Berarti minggu depan dong ini. Berapa hari lagi ya? Bulan depan ya? Oh, Wah, Desember ketahuan. ya. Minggu depan, Ini Pak, kan udah minggu depan. minggu depan Oh. ya. Wah. Jadi Wah, happy bersiap. birthday. Mau ulang tahun nih tanggal 1 Desember. Oke, kemudian Kak Taci lahir terus tahun 2005 Kak Taci itu sebagai penyiar radio di Kiss FM Medan ya Kak Taci ya. Ini trainee ini 1 tahun ya menjalani apa namanya sebagai trainee. Kemudian 2008-2009 sebagai penyiar Go FM Medan. Kemudian 2011 sampai 2013 ini apa Kak Taci? Apa nih MSAN Engineer Spare Part Coordinator ZTI Indonesia. Ini tentang apa Kak Taci? Saya kan kebetulan background-nya electrical engineer, Pak Oke, Tommy. oke, Jadi pada saat kuliah juga sebenarnya ada kerja juga pas lagi kuliah, cuman nggak terlalu panjang jadi nggak ditaruh. Terus oke. saya masuk ke ZTI Indonesia jadi MSAN Engineer and Spare Part Coordinator, terus saking bawelnya jadi asisten sales director. Oh, oke, oke. Berarti ini sekitar tamat ini udah sekitar usia 86 sampai ke Udah tamat sini kuliah sekitar deh, Pak. udah tamat kuliah ini ya. Iya, iya. Waktu jadi penyiar ini masih kuliah kayaknya ya. Masih Iya, kuliah ya. saya kuliah, kebetulan kuliah juga sambil kerja. Sambil kerja ya. Wow, oke. Ini versi Oke. ringkasnya. Iya, oke Kak Taci. Kita apa kagum juga nih Kak Taci ini dari kuliah sudah bekerja ya. Sampai di sini 2014 ZTI Indonesia Assistant Sales Director. Nah, kemudian baru merintis bisnis itu di Oktober ya, Oktober 2015. Oke, sebagai Taci graphic designer. Mungkin gitu Kak Taci, apakah ada yang ingin ditambahkan dari Kak Taci untuk perkenalan? Udah Pak Tommy itu aja. Oke, nanti kalau ada yang ingin apa namanya ditambahkan monggo ya. Terima kasih Kak Taci sudah berkenan diperkenalkan.
Mungkin kita mau kasih aplaus dulu untuk Kak Taci. Berikutnya ini Mas Agung. Halo Mas Agung, apakah ada di balik Halo sana? Pak, suara saya terdengar Ya, tidak Pak? terdengar Oke, jelas. Terdengar Mas sip. Agung. Tadi kalau Kak Taci ini ada tanggal lahir, ini kalau Mas Agung ini diam-diam lahirnya. Kita nggak tahu Ya, kapan lahirnya. Tahu-tahu sudah di sini riwayat pendidikan S1 2020 selesai ini ya? Selesai. 2020 ini selesai. Apa selesai ya? 2020 selesai Pak, selesai. betul Pak. Terus 2022 ini lanjut di S2 Psikologi Sains Universitas Tarumanegara ini ya. Betul Pak. Oke, mantap. Oke, Mas Agung. Kemudian dari 2020 sampai Maret itu HR Administration Intern di PT Globalindo Perkasa. 2020-2021 ini PT Tenaga Kanggo Indonesia HR Trainer. Oke. Junior Trainer 2021 sampai 2023 PT Gogo Media Visindo People Development Analyst dari Agustus sampai sekarang. Ini kayaknya Mas Ya. Agung ini suka adventure ya karirnya ya. Suka tantangan Iya. Pak, suka hal-hal Oh yang baru. gitu. Oh gitu, mantap nih. Oke deh. Biar seru Oke. Pak. Iya, oke Mas Agung. Apakah ada yang mau ditambahkan? Kita kasih aplaus dulu untuk Mas Agung. Oke, kalau Oke, dari histori sudah sih Pak, sudah cukup ini. sudah cukup? Oke. Mm. Terima kasih Mas Agung sudah berkenan untuk diperkenalkan. Terima kasih Pak Berikut, Tommy. terima kasih Mas Agung. Nah, berikutnya narasumber kita adalah Bro Martin. Ini Mas Martin ya. Mas Martin ini juga nggak tahu kapan lahirnya. Tiba-tiba sudah selesai S1 2022 ya. Mungkin Minta ini di spill Pak, apa? Apa? minta di spill kayaknya dia yang paling muda nih Pak. Oh gitu. Iya nih lebih muda dari Mas Agung setidaknya nih. 2022 selesai S1 psikologi. Terus lanjut 2023 on progress ya. Berarti tahun ini juga ya? Awal tahun ini Mas ya? Mas Martin ya? Harusnya Desember ini sudah selesai, Pak. Desember ini. Oh iya iya Desember ini mau selesai. Oh iya benar-benar. Mau yudisium nih bentar lagi. Mantap Mas Martin. Udah selesai juga nih tesisnya. Ini dari 2021 rekrutmen at Galva Group. Terus 2020-2021 itu Galva Group juga. Dan PT Indomobil ini sekarang ya Mas ya? 2023 ya? Oke. Ini berarti udah 2 tahun menjalani karir nih. Gimana Mas Martin? Dunia kerja sama dunia kuliah seruan mana? Secara adventure dan kaget pasti di dunia kerja, Pak. Dunia kuliah sangat-sangat berbeda, Pak, dengan dunia Oh, kerja. oh gitu. Oke deh. Jadi banyak tantangan, banyak itu ya. Kejutan juga ya di dunia kerja itu ya. Betul, Pak. Oke, baik. Adakah yang mau ditambahkan Mas Martin? Cukup, Pak, dari saya. Terima kasih, Cukup? Pak. Oke. Kita kasih applause dulu untuk Mas Martin. Berikutnya adalah Kak Felicia. Ini Kak Felicia ini sebenarnya teman akrab dari Kak Taci ini. Tapi gimana ini? Kita Kak Felicia, apakah ada di belakang layar Kak Felicia? Halo Pak dan teman. Ya, kalau ini suka juga kan suka drawing and art tuh, benar kan? Jadi gimana nih ceritanya suka punya hobi yang sama gitu sama Kak Taci? Graphic designer kan, tuh, kreatif Dulu designer. Iya ini desain-desain ini loh ini apa? Ini guru sekolah dasar juga sebagai ini Kak Taci, saya Kak Felicia sebagai seni-seni gitu. enggak Pak, saya guru wali kelas, guru SD. Oh, oh oke. Dan banyak apa dilatar belakangi oleh desain ya. Sebagai apa guru itu perlu ini ya, sangat Kreatif. kreatif kita apa punya skill desain kayak gini ya. Bisa mengajak murid-murid. Oke. Kemudian berikutnya ini status
Oh, 2015 itu selesai. Jadi lebih senior dari Mas Agung dong ini. Dari S1 Sistem ini Institut Teknologi Bisnis Medan. Oh, sama-sama dari Medan ini ya, dengan Kak Taci ya, Mbak Felicia ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian saat ini sedang menyelesaikan S2 Science. Apakah juga akan selesai di akhir tahun ini, Kak Felicia? Semoga begitu, Pak. Iya. Mantap. Iya, kita Iya. doakan ya semua. Semoga Kak Felicia selesai di akhir tahun ini. Ini teman-teman, beliau punya Instagram, ini mungkin mau di-follow atau apa, boleh silakan. Adakah yang ingin ditambahkan Kak Felicia kepada rekan-rekan di sini? Enggak, Pak. Terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih. Baik, saya stop. Ya, oke. Setelah memperkenalkan Kak Taci, Bro Agung, Bro Martin, dan Kak Felicia, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita eh, lanjut ke eh, Kak Taci duluan mungkin ya. Kak Taci duluan ya, saya coba tanya-tanya, kita coba tanya-tanya. Sambil teman-teman mempersiapkan juga ya. Siapa tahu tadi mau meraih voucher atau apa. Atau adalah selain manfaat poin, inspirasi apa yang didapat malam ini ada juga apa voucher. Atau boleh boleh ditambah kali ya vouchernya ya. Kalau misalnya aktif gitu kan. Oke, Kak Taci, kita mulai ya Kak Taci ya. Sudah siap Kak Taci Boleh, ditanya? Pak. Oke ya, boleh ya. Oke, Kak Taci, kalau berdasarkan CV tadi yang sudah kita lihat, Kak Taci ini kan seorang bisnis konsultan ya, Kak Taci ya. Iya, Pak. Ini udah dari tahun 2015 nih. eh Boleh cerita nggak gimana awalnya kok bisa tertarik di bisnis ini, Kak Taci? Oh, oke. Ini suara saya jelas ya? Clear, bagus, jelas. Oke. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya perkenalkan diri dulu mungkin ya, Iya, sedikit. silakan. Oke. Halo, Assalamualaikum semua. Perkenalkan saya Salam. Taci, founder Taci Design. Jadi Hmm. saya memulai bisnis Taci Design ini di tahun 2015. Kebetulan background saya sebenarnya electrical engineering untuk telecommunication, cuman hobi. Jadi desain ini lebih ke hobi sebenarnya. Lalu untuk Oke. mengikuti flow suami saya yang kerjanya pindah-pindah, jadi saya ingin gimana caranya hobi saya ini bisa menghasilkan dan bisa dikerjakan di mana saja. Itu awal mulanya. Oke. Lalu awal mulanya itu hanya inner circle saja dengan buat desain logo saja, pakai Microsoft Paint, belum bisa yang macam-macam. Sampai akhirnya klien minta print yang agak besar, baru saya belajar vektor secara otodidak. Lalu klien nanya, Mbak Taci bisa nggak desain apa namanya packaging juga? Oh, oke, bisa gitu kan. Saya ngerasa tertantang tuh untuk meng-solve their problem. Lalu ditanya lagi, oh kira-kira kalau untuk cetak sekalian bisa enggak gitu? Wah, bisa gitu. Saya ngeliat cuan tuh gitu kan di situ. Akhirnya saya bekerja sama dengan membuat partner rekanan percetakan. Jadi untuk mengakomodasi yang kebutuhan klien. Nah, sebenarnya branding and business consultant ini tuh kayak bola salju ya, Pak. Jadi yang tadinya hanya logo, yang tadinya hanya packaging, oh butuh social media management, oh butuh ads, dan butuh yang lainnya gitu. Jadi ini kayak menurut saya yang kayak bola salju yang membuat tumbuh. Karena saya nggak ada background desain, nggak ada background branding, dan nggak ada background marketing sama sekali. Nah, untuk branding dan bisnis konsultan itu, jadi kita membantu klien untuk membuat brand positioning. Jadi brand positioning itu ngapain aja sih? Jadi kita menentukan target marketnya siapa. Behavior dari target market itu apa aja gitu. Sampai bisnis goal yang mau dicapai itu apa. Nah, jadi itulah yang membuat saya challenge setiap harinya, karena perkembangan dunia itu kan berubah-berubah terus.
Jadi saya ngerasa tertarik sekali di dunia branding dan marketing ini karena saya ngelihat bertumbuh gitu. Jadi saya penasaran kok bisa gitu. Jadi saya menantang diri saya deh, oh bisa kok gitu. Jadi awal mulanya tuh hanya resign dari tempat kerja, fokus dengan hobi yang bisa dijalankan di mana saja, lalu berkembang menjadi branding and business consultant. Lebih ke kayak gitu sih. Dan kita fokus ke create customer experience juga. Gitu. Sangat menarik ya Kak Taci ya. Coba teman-teman, Bapak, Ibu, Mas Bro, bayangkan Kak Taci itu latar belakangnya teknik elektro gitu ya, Kak Taci ya. Iya Pak, saya Oh, main-main tegangan, manjat-manjat tower, nanam-nanam fiber optik. Iya. Bayangkan tuh teman, teknik elektro tuh juga banyak kan cowok ya, Kak Taci ya. Waktu kuliah tuh Oh banyak iya, kan saya cowok ya. paling ganteng. Iya, Dan terus saya akhirnya paling nih ganteng. beralih ke art and design gitu ya. Itu Ya, unik banget loh teman-teman, unik loh itu. Dan teman-teman juga nanti mungkin bisa dapat inspirasi, nggak tertutup kemungkinan kita nggak sama juga bidangnya gitu waktu kuliah gitu ya. Oke iya Kak dan Taci. saya Mm-mm. decide untuk beralih profesi itu di late 20s gitu loh. Setelah saya menikah baru berubah gitu, Oh, baru teringat cita-cita waktu kecil dulu yang tertunda. Oh oke, it's time for me untuk fokus di sini. jadi sebetulnya itu sudah cita-cita dari kecil ya, jadi art designer Mm-mm. ya. Oh, Ya, jadi tahu-tahu masuk tidak direstui orang tua kan. Jadi oh ya sudahlah, oh, jadi terlupakan lah gitu. Jadi waktu kuliah kerjanya juga manjat tower, nanam optik, udah nggak inget lagi gitu, udah lupa iya iya gitu. iya. Jadi begitu Oke setelah oke. nikah baru oke, kita desain gitu Oh, awalnya. salut salut. Oh gitu, oke deh. Baik Kak Taci, terima kasih sharing bagaimana Kak Taci awalnya karena ikut suami, bagaimana bisnis itu bisa dikerjakan dari rumah, terus tadi berlanjut ya. Iya, Jadi kayak bola salju. bola salju tadi istilahnya. Ada aja jadi pesanan itu datang lagi, datang lagi, datang lagi dan bahkan membesar gitu ya. Iya, Pak. Baik. Oke, itulah bisnis konsultan yang digeluti oleh Kak Taci. Mas Martin mungkin ada mau tambahan pertanyaan kepada Kak Taci? Wah, iya mantap banget nih dengan pengalaman Kak Taci. Penasaran nih Kak Taci. Nih kan pasti bisnis konsultan itu naik turun ya, pasti banget ya. Betul. Nah, apa sih yang sebenarnya paling berkesan tuh selama menjadi bisnis konsultan? Gimana tuh Kak Taci? Oke, jadi yang berkesan itu kan klien kita berbagai macam ya. Jadi ada yang dari UMKM, usaha rumahan, ada yang dari Oh, perusahaan-perusahaan, ada juga bahkan dari pabrik. Jadi kadang kita nggak bisa tidak menspesialkan diri gitu. Jadi dengan berbagai kalangan kita harus kayak bisa gitu. Ya kalau misalnya kita dapat klien perusahaan, of course kita look more professional gitu kan. Jadi semua oke. treatmentnya itu beda. Jadi semuanya itu cukup berkesan gitu. Karena kita tuh kayak sejujurnya ya, sebenarnya klien itu loh yang ngajarin kita gimana mereka fight. Terus mereka tuh pursue their dream gitu. Kita help them to create their brand gitu kan. Itu kan suatu hal yang mereka impikan. Terus saya juga punya klien yang tadinya itu hanya industri rumahan, lalu dia punya pabrik sekarang di Jababeka. Belum lagi Oh, ibu-ibu yang ibu rumah tangga yang they willing to contribute their family financially gitu ya. Terus mereka, aduh Mbak Taci gitu, mau ini dong, kira-kira bikin apa ya yang bisa dikerjakan di rumah. Itu ibu-ibu tuh banyak banget gitu. Jadi setiap every project has their own story yang justru mereka loh yang ajarin, yang mempengaruhi hidup Taci gitu sebenar-benarnya. Jadi kalau ditanya yang berkesan, I cannot choose one gitu ya. Cuman hampir semuanya tuh punya cerita unik, punya nambah pengalaman, nambah temen, kok seru banget. Berarti yang oke. saya tangkap berarti berkesannya itu ketika ketemu orang-orang baru semua ya, yang which is Ya, semuanya orang baru itu mengajarkan ke Mbak Taci juga ya.
Justru mereka menginfluence gitu dan let see them grow itu. Bayangin aja yang dari rumahan loh, tiba-tiba sekarang punya pabrik di Jababeka. Kita sendiri kan ikut happy ya. Luar Maksudnya biasa. Iya. kita tuh tahu gitu cerita mereka merintis dari bener-bener nol kan. Jadi yang kayak gitu tuh yang bikin berkesan banget. Gitu sih. Iya. Jadi berdampak untuk orang lain lah gitu kan, itu Iya, gimana? betul Iya, gitu. Dan rasanya iya. Oke, terima kasih Bro Martin sudah memperdalam pengenalan terhadap Kak Taci. Mungkin Kak Feli atau Mas Agung ada yang mau ditanyakan kepada Kak Taci? Iya, terima kasih Kak Taci udah sharing-sharing. Mungkin kalau menurut Kak Taci ini kan udah kerja sama banyak business owner ya, berarti kalau dari sisi Kak Taci itu kira-kira kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang business owner? Terima kasih. oke. Pengalaman ya, maksudnya yang kita udah pernah ngelewatin itu, sebenarnya business owner itu harus punya mental kalah dan mental menang, karena orang lebih prepare, gue persiapin untuk mental kalah nih, gue siapin untuk kalau rugi, kalau doesn't work well kayak gitu kan. Jadi menurut saya pribadi ya lo harus siapin gitu mental kalahnya. Ya mental kalah itu ya it's okay, bisnis itu up and down, nggak apa-apa loh, better than doing nothing kan. Nah cuman banyak juga yang kecele, yang apa bahasa kecele ya, maksudnya dia nggak punya mental menang. Jadi maksudnya misalnya untuk meng-create something yang make bisnisnya itu membesar gitu. Jadi tidak mempunyai mental menang juga bisa buat kalah gitu sih. Jadi Iya. menurut networknya jelas. Halo, suara terdengar? Halo. Ya, maaf. Internetnya jelek atau gimana? Saya keputus. Oh iya, kayaknya sempat terputus. Iya, tapi terdengar tadi poinnya dari Kak Taci adalah sebagai bisnis owner kita itu perlu punya mental menang dan mental kalah. Mempersiapkan lebih siap lah gitu ya Kak Taci ya. Oh Kak Taci terlempar kayaknya ya. Iya keluar ya, Kak Taci keluar ya. Iya, Pak. Oh, ini sekarang Oke. udah. Iya, oke. Ya, udah masuk lagi. Kak Taci udah masuk lagi? Ya. Ya. Ya Kak Iya, Taci. oke, maaf. Silakan. Nggak apa-apa Kak Taci. Silakan. Kesalahan teknis. Ya. Ya. Oke. Demikian Kak Felicia. Jawaban dari Kak Taci, apa sih yang kita mesti persiapkan sebagai business owner gitu ya? Terima kasih Kak Taci dan Pak. Terima kasih ya Kak Taci. Oke, kasih Mbak Felicia. Mas Agung mau tanya juga kepada Kak Taci sebelum kita membahas ini tentang Pak Tommy. menumbuhkan tanggung jawab produksi dan konsumsi. Ya, Ya, boleh silakan. mungkin menambahkan sedikit ya Pak pertanyaan. Silakan. Iya Kak. Oke, Kak Taci, ini dong pengen tahu suka dukanya jadi sebagai seorang bisnis konsultan tuh apa ya? Boleh dong di-share ke kita? Kalau sukanya ya tadi ketemu banyak orang, terus kita setiap harinya belajar something new ya. Jadi kita mau nggak mau harus update dan upgrade diri kita untuk menurut saya soalnya perkembangan zaman harus diikuti dengan perkembangan kita sebagai pelaku usaha. Jadi itu harus selaras. Jadi untuk belajar lagi sesuatu yang baru, ngikutin tren, itu sukanya di saya ya. Masa ketemu orang baru, banyak yang bisa yang saya pelajarin. Ya kalau dukanya ya satu lagi ya, bisnis ada up and down-nya, lalu terus kalau ternyata tuh kita udah set up semuanya dan tidak sesuai ekspektasi, nah itu kan juga
ada dukanya. Kita udah buat plan A, plan B, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu aja sih suka dukanya. Gitu Oke. Mas Agung, suka Iya, dukanya mungkin sebagai iya Pak. bisnis konsultan. Apalagi mungkin pas saat pandemi kemarin ya Kak Taci ya, sebagai bisnis juga Oh, akan jangan kerasa efeknya salah. banget ya. Justru pada saat pandemi, bisnis rumahan itu bangkit. Oh iya. Itu Justru banyak iya, order Mas Agung. iya. Betul Pak. Jadi itu kebetulan saya juga pegang brand kakak ipar ya, dia punya bakery online aja. Itu omsetnya naik beratus-ratus persen pada saat pandemi. Gitu. Malah Jadi jadi peluang ya. memang untuk sebagian yang kayak malah jadi peluang tuh. Jadi nggak semuanya kena badai COVID kemarin itu. Ada beberapa yang memang kena, cuman ada beberapa yang malah hidup kok. Oke. Baik, terima kasih sharing Kak Taci, terima kasih elaborasi dari Mas Agung. Jadi optimis Mas Agung. Walaupun kondisi kemarin sempat ada pandemik 2-3 tahun ya. Tapi Kak Taci memberikan pandangan kepada kita, ada loh bisnis justru makin berkembang ya Kak Taci ya. Ya, Pak. Oke, baik Kak Taci. Sehubungan dengan topik kita tentang konsumsi dan produksi ya yang bertanggung jawab gitu ya. Adakah satu fenomena atau satu kasus di mana Kak Taci melihat, mungkin Kak Taci boleh cerita satu klien gitu di mana klien ini sangat hati-hati, sangat care sama konsumennya gitu. Sehingga konsumennya itu juga menjadi hati-hati juga dalam mengkonsumsi, atau konsumennya itu jadi juga terdidik gitulah dengan dia menjadi konsumen atau customernya si kliennya Kak Taci gitu loh. Ada nggak kasus di mana kliennya Kak Taci itu ikut mengedukasi si konsumen gitu? Ya mengedukasi dalam hal informasi atau apa. Mungkin dengan brand-brand yang tadi itu kan dia juga jadi lebih aware atau lebih apa. Boleh Kak Taci? Satu klien yang menurut Kak Taci berkesan gitu. Ya kliennya Kak Taci yang paling berkesan mungkin ada lah gitu. Mungkin boleh sebut nama, boleh enggak juga. Tapi ya bebas saja. Kayak gimana ya contohnya? Mungkin kayak ada misalnya saya punya klien yang dia Yang mengedukasi kue, untuk hidup sehat. iya gitu misalnya. Jadi Dia mengedukasi untuk hidup sehat. Jadi dia mm-mm. memproduce hanya Oke. barang-barang yang memang dengan kualitas yang baik gitu. Jadi Oke. dia hanya mau menjual sesuatu yang dia mau gunakan, jadi yang aman, dan dia juga mengedukasi Oke. pola hidup sehatnya. Pola hidup Oh, sehatnya itu ada. Jadi dia jual buah, jual sabun yang oke. tidak pakai bahan-bahan Oke. yang berbahaya. Itu salah satu dari banyak ya, maksudnya salah satu contoh yang dia mengajarkan kita untuk hidup sehat. Gitu itu juga ada. Oke. Bahkan dia buat skincare yang juga aman, yang dengan bahan-bahan Aman. alami. Jadi dia benar-benar bikin minuman jualan buah, bikin skincare yang aman, bikin sabun yang aman. Jadi dia benar-benar merasa bertanggung jawab supaya customer itu tidak menggunakan chemical yang berbahaya. Itu ada juga. Oke. Kayak gitu. Jadi itu kesadaran sebagai produsen gitu ya, atau sebagai business owner, supaya customernya kita itu juga dia lebih aware gitu ya dalam Ya, mengkonsumsi produk kita gitu ya. Dia jadi lebih sehat, dia jadi lebih
peduli lingkungan gitu ya tadi ya. Iya, Pak. Oke. Jadi beruntung ya dapat klien seperti itu. Apa yang Kak Taci dapat insight dari klien yang seperti itu? Jujur aja ya, kebanyakan klien saya kan money oriented kan. Ya dia pengen Oh, cuan oke. banyak gitu ya kan. Nah, sedangkan Oke. bahan baku untuk membuat sesuatu yang lebih sehat itu lebih mahal. Iya dong, gitu. Jadi dia tidak money Hmm, oriented gitu. Dia ya. tidak ada pelajaran yang oh ya it's not about the money gitu. Dia memang pengen Hmm, bikin usaha yang ya aman juga gitu, yang hmm, hmm, menginfluence orang-orang untuk yuk kita hidup sehat yuk gitu. hmm. Itu sih. Oke. Jadi eh, klien yang seperti itu klien yang bertanggung jawab dan beruntung jadi konsumen dari itu ya, Betul, kliennya Kak Taci itu ya. dan jujur aja itu 1 banding 1000 Pak. Maksudnya Oh, maksudnya pada zaman sekarang itu ya nggak bisa dipungkirin kan kalau misalnya iya. gimana kita kadang kan mereka juga memberikan taci kayak HP contekan HPP-nya, jadi untuk kita kalau misalnya buat konten promo Heeh. masuk nggak harganya kan kita dapat contekan ya dari Hmm, klien gitu untuk HPP-nya, dan untuk HPP yang hidup sehat itu tinggi gitu, jadi kok marginnya sebenarnya hmm, tipis sebagai tipis. pengusaha yang sebagai pengusaha yang Hmm, realistis gitu kan. Jadi tidak semua iya bisa benar-benar. menerapkan itu di kehidupan. Kalau kita mau jadi produsen yang asal-asalan, mungkin kita tadi kata Kak Taci itu money oriented ya. Money Betul, Pak. oriented, tapi kalau justru kita mau klien kita itu bagus, sorry, customernya dari kliennya Kak Taci itu bagus, si klien itu justru keluar uang banyak, jadi marginnya jadi sebetulnya untungnya nggak seberapa gitu kan. Ah, Betul. tapi Itu ya, kenyataannya lah gitu. oke oke. Jadi untuk jadi produsen yang bertanggung jawab itu mahal ternyata ya. Ah, Betul. mahal. Tapi Betul, Pak. efeknya mungkin akan juga jangka panjang lebih bagus kali ya. Betul. Dan Ah, maksudnya ah. sekarang kayak saya kan juga punya kayak rekanan partner pabrik sabun. Itu juga sekarang Mm-mm. sudah ketat ya. Jadi kalau misalnya buat sabun itu eh, polusi air, pencemaran air itu Mm-mm. bagaimana? Mm-mm. Jadi untuk mendapatkan Mm-mm. izin mereka buat, jadi saya pun berpartner dengan yang kayak untuk haki, untuk patennya, untuk izinnya Mm-mm. juga jadi belajar ya, jadi belajar. Nah Mm-mm. itu mereka juga harus bertanggung jawab sama environment. Jadi kalau misalnya mereka Ya, buat sabun, gimana supaya tidak menjadi imbas polusi air, ya mm-mm. seperti itu sih. Baik. Terima kasih Kak Taci. Tentunya Kak Taci, teman-teman punya banyak pengalaman menangani eh, business owner ya. Sebagai bisnis konsultan itu kan kenal banyak bisnis owner yang memproduksi atau menjual barang kepada konsumen gitu. Nah, sekarang kita dari sisi konsumen. Jadi terima kasih ya Kak Taci sudah sharing mengenai bagaimana perilaku dari business owner gitu. Kak Taci sebagai bisnis konsultannya gitu. Jadi Kak Taci pasti Ya, punya peran penting juga itu membuat klien itu waktu dia memproduksi atau menyediakan barang dan jasanya itu dia lebih responsibility kepada customer ya. Terima kasih Kak Taci betul Pak. sharingnya. Sekarang dari sisi customer. Nah dari sisi customer ini gimana ya kita menumbuhkan konsumsi yang bertanggung jawab. Kalau menurut Bro Martin dulu lah ini. Gimana Bro? Ada nggak hal yang perlu kita tumbuhkan supaya kita jadi konsumen itu lebih bertanggung jawab gitu loh. Silakan Bro Martin. Wah, kalau dari saya mungkin bahas dari lini sisi bisnis perusahaan saya kali ya Pak ya. Jadi Iya. perusahaan saya itu kan sebenarnya bergerak di bidang otomotif Pak. Jadi kita ada Indo Mm-mm. Mobil Primaniaga, kita fokus di penjualan truknya Hino Pak. Mungkin teman-teman suka lihat ya truk-truk Hino di jalan-jalan. Iya, Jadi oke.
Kalau dari kita sebagai dealer resmi gitu ya, kita juga kadang suka ngasih training gimana caranya kita bisa membawa truk secara efisien, gimana kita Oke. memberikan pengetahuan untuk servis Ya. berkala. Fungsinya utamanya buat apa? Kesadaran bahwa kalau kita servis secara berkala, kita Mm-mm. pengendaraannya baik dengan truk-truk tersebut, emisinya akan semakin sedikit. Jadi akan berdampak kepada lingkungan juga sekitar seperti itu. Jadi Hmm. konsumen-konsumen yang menggunakan truk tersebut diajari juga untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar juga. Jadi sebagai konsumen mereka Oh, juga harus punya tanggung jawab terhadap lingkungan juga. Mungkin dari oke. saya seperti itu, Pak Taufik. Jadi konsumen itu akan lebih bertanggung jawab terhadap konsumsinya. Dalam hal ini konsumsinya menggunakan truk gitu ya. Betul, Pak, betul. Siapa tahu kita nanti bisa lah jadi konsumennya apa, Bro Martin, kita beli truk gitu ya. Dan kita Amin. iya Nggak Kak bisa. Tanci. Jadi kita belinya itu bukan yang apalagi, tapi kita beli truk gitu kan untuk modal juga gitu. Nah, kita jadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan gitu ya. Betul, betul. Nah, jadi milih truk yang ramah lingkungan itu yang gimana gitu ya, Bro Martin ya. Betul, betul. Dan cara penggunaannya, cara merawat truk supaya emisinya Nah, rendah, seperti itu. nah, sebagai konsumen kita perlu apa tuh supaya kita itu lebih hati-hati, lebih bertanggung jawab dalam memilih produk yang kita mau konsumsi. Apa yang mesti ada dalam diri kita? Sebenarnya kesadaran, Pak. Jadi kan eh, fenomena yang sering kali saya temui di customer-customer itu mereka Mm-mm. kurang aware dengan truk mereka sendiri. Yang dimana akhirnya kalau truknya sendiri tidak dirawat, tidak di maintenance, ya emisinya akan tinggi seperti itu, Pak. Jadi Hmm. kita sebagai dari sisi salesnya juga, kita memberitahu mereka bahwa ayo rawat truknya, ayo rawat truknya servis berkala ke kami supaya truknya itu terawat. Jadi Hmm. kita juga ngajarin supaya kita juga tetap harus menjaga lingkungan kita. Karena kita juga Hmm. kasih pelajaran buat konsumen-konsumen kita bahwa truk itu memang emisinya tinggi gitu. Hmm. Jadi kita juga harus peduli sama lingkungan. Kita harus sadar bahwa sebenarnya wah, pokoknya truk emisi truk itu tinggi sekali, Pak. Jadi kita Oke. kasih product knowledge-nya ke mereka bahwa mereka harus sering maintenance hal ini. Jangan sampai kita Oke. sendiri ceroboh dan akhirnya merusak lingkungan kita sendiri juga. Kayak gitu, Pak Tommy. Oke. Jadi kata kuncinya kesadaran ya. Betul, Pak. Betul, awareness. Kesadaran, awareness, kita jadi apa itu? Karakter apa sih itu namanya? Kalau kalau kita sebagai konsumen itu jadi tumbuh kesadarannya, itu karakter apa itu? Jadi kita lebih aware. Supaya bisa lebih aware tuh harus punya karakter seperti apa? Oke. Hmm, mungkin selain product knowledge, konsumen juga harus punya curiosity kali ya, Pak. Hmm. Jadi maksudnya adalah nggak cuman modal beli truknya doang, Hmm. juga Nggak harus. cuman modal beli punya modal beli truk. Iya betul Pak. Tapi kita Oke. juga harus tahu produk yang kita beli ini memang apa. Jangan sampai ketika kita membeli sebuah produk, kita nggak tahu produknya itu apa, asal beli aja gitu. Asal beli. Oke. Betul. Jadi Jadi kita kita harus cari tahu ya. Curiosity itu betul apa Pak. sih? Mas Martin, apa itu? Curiosity itu apa sih? Oke, jadi sebenarnya curiosity itu adalah intinya dia merasa ingin tahu dalam segala hal seperti itu Pak. Jadi Hmm. misalkan dia punya ketertarikan sebuah hal gitu ya, misalkan A gitu, dia Hmm. akan cari terus A itu apa sampai ke ujung, sampai dia Hmm. ketemu jawabannya. Ketika dia ketemu jawabannya, nah ada rasa kepuasan tersendiri Pak dari orang tersebut. Nah itu orang yang punya curiosity-nya tinggi gitu Pak, seperti itu. Oke. Hubungannya dengan tanggung jawab apa? Untuk waktu dia membeli truk atau dia mengkonsumsi barang gitu apa? Nah, itu Pak. Selain dia juga harus punya curiosity sama product knowledge-nya, dia sebenarnya juga harus punya keingintahuan, Pak. Apa sih sebenarnya yang dampak dari saya membeli truk ini gitu kan. Yang which is memang kita sudah tahu pada umumnya truk itu memang solar ya, Pak. Emisinya Hmm. besar.
sebenarnya dia juga harus punya curiosity, dampak dari pembelian Oh, ini apa gitu. Nggak iya, cuman iya, beli asal bisnis, asal bisa profit, asal bisa cuan gitu ya Pak. Tapi iya, kita iya. juga harus punya curiosity terhadap kalau saya beli truk ini atau kalau saya beli produk ini, dampak ke lingkungan apa? Jangan Apa sampai sebenarnya dampaknya? betul Pak, karena saya menemukan beberapa klien-klien kami itu tuh nggak peduli dengan emisinya, dengan gas buangnya. Iya, Yang penting mereka profit dan oke. cuan aja gitu Pak. Iya, iya. Oke, Bro Martin, terima kasih inspirasinya. Jadi mudah-mudahan sebagai konsumen, milikilah curiosity gitu ya. Dengan Betul curiosity Pak, itu kita jadi lebih bertanggung jawab dengan betul Pak, konsumsi yang mau kita lakukan gitu ya, betul Mas Pak, Martin ya. betul Pak. Betul. Ah, oke, oke, terima kasih Mas Martin. Terima kasih juga Pak. eh Sekarang dari Mas Agung, gimana Mas Agung tipsnya menumbuhkan eh produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab gitu? Ada tidak tips atau apa sih yang harus dilakukan gitu? Oke, baik Pak Tommy. Mungkin untuk dapat membangun kesadaran soal produksi dan konsumsi itu juga Mm-mm. selain soal kesadaran itu juga mungkin butuhnya seperti adanya faktor dari eksternal juga sih Pak. Kayak mungkin Hmm. ada iklan gitu ya yang membantu kesadaran kita supaya ternyata produktivitas kita dan cara konsumerisme kita itu dalam apa ya mendapatkan suatu produk gitu yang seperti Mas Martin bilang tadi ya harus sesuai dengan standar mutu kelayakan yang ada di lingkungan gitu ya Pak ya. Karena kalau dari sisi perusahaan kami juga sebetulnya nggak jauh berbeda dengan Mas Martin Pak. Di perusahaan saya itu dia bergerak di layanan moda transportasi Pak. Jadi penyedia layanan untuk car rental gitu Pak. Hmm. Skalanya besar Pak untuk corporate, kemudian untuk perbankan dan juga government. Nah, mungkin yang teman-teman familiar itu kan kadang ada truk-truk dari Alfamart, Indomart itu kan, itu rata-rata mereka tuh juga menyewakannya tuh kepada perusahaan saya gitu Pak, di perusahaan saya. Di Hmm. mana kalau untuk meningkatkan kesadaran supaya dalam hal ini untuk konsumsi gitu ya, supaya bisa zero emisi, itu Hmm. dari perusahaan kami itu juga kemarin mengajukan untuk unit-unit barunya itu nanti ke depan akan digantikan dengan unit yang tipe hybrid gitu Pak, atau kan sekarang sudah electric vehicle. Nah, supaya tidak mencemari lingkungan gitu ya Pak ya, supaya lingkungan tetap terjaga, terus kaitannya dengan konsumsi juga apa yang dipakai dan digunakan oleh masyarakat secara luas itu yang minim resiko terhadap lingkungan gitu Pak. Berpengaruh juga terhadap kesehatan tentunya ya Pak ya. Hmm. Ini Jadi kalau begitu satu sih Pak. satu kata apa itu ya? Apa tadi kan Mas Agung bilang kalau kita itu mau apa entah sebagai produsen atau konsumen ya supaya kita itu lebih bertanggung jawab dalam melakukan produksi atau konsumsi gitu Mhm. itu perlu ada apa tadi iklan gitu ya. Iya, bisa Kalau dibantu dengan iklan. tapi maksud saya sebagai apa namanya sebagai pelaku sebagai individu gitu ya ada tidak karakter yang harus kita bangun gitu supaya kita tuh lebih bertanggung jawab dalam Oh. konsumsi dan produksi. Kalau dari dalam diri personal gitu Pak ya, mungkin setiap orang itu kan punya yang namanya kreativitas tuh Pak. Nah, Oh, oke. kreativitas itu kan bisa timbul dari berbagai macam ini ya Pak ya, segi gitu. Misalkan kalau tadi soal produksi ya, kreativitas itu kan timbul ketika kita sedang bekerja. Kemudian juga pas mungkin kalau di perusahaan itu kita juga harus mempertimbangkan dari segi inovasi produknya, layanannya itu kan perlu kreativitas juga tuh Pak. Oke. Baru Nah, pertama kali saya dengar loh. Jadi rupanya kreativitas kita itu justru akan mendukung kita lebih bertanggung jawab ya. salah satunya itu Pak. Oke, oke. Coba dielaborasi lagi Mas. Gimana sih ceritanya? Kalau kita kreatif, kita akan waktu memproduksi
apa jasa atau produk itu kita lebih bertanggung jawab, atau kalau kita sebagai konsumen, kalau kita kreatif itu kita akan jadi lebih bertanggung jawab, itu gimana ceritanya? Oke, mungkin supaya lebih sederhananya dari adanya ide gitu ya Pak ya, muncul ide atau sebuah kreativitas itu tentunya kan dalam diri kita akan memiliki rasa tanggung jawab gitu Pak terhadap mungkin ya pekerjaan gitu ya. Mungkin Iya, ketika kalau di pekerjaan timbul masalah, nah itu kan perlu juga adanya kreativitas. iya, Nah, sederhananya sih seperti itu Pak. Jadi ketika ada masalah, kita kan pasti akan cari tahu jalan keluarnya gitu ya Pak, oke, untuk memecahkan masalah itu. oke. Jadi artinya kita coba pikir-pikir alternatif supaya produk kita aman gitu ya, supaya produk kita itu eh, tidak merusak gitu ya, supaya produk kita, jadi banyak alternatif gitu ya. Itulah yang membuat kita jadi lebih bertanggung jawab gitu maksudnya. Iya Pak, jadi memang harus punya Oke, banyak ide, punya ide, banyak ide. kreativitas, betul, iya. Ah, ah. Begitu juga waktu kita sebagai konsumen ya. Kalau nggak pakai ini kan bisa pakai yang ini, pakai yang ini Nah, atau alternatif, banyak alternatif. masih Kita harus banyak alternatif lain. kreatif. Ah, Iya, oke. setuju Pak. Oke deh. Baik. Jadi kata kuncinya supaya kita lebih bertanggung jawab itu memang kita harus harus kreatif. Mungkin sebagai pekerja juga gitu kali ya. Gimana caranya supaya pekerjaan selesai gitu? Kan bisa banyak cara gitu ya. Bisa banyak cara, kita harus kreatif. Iya, oke deh. Betul Itu Pak. di Iya, luar sebagai konsumen dan produsen ya. Tapi saya iya. baru dapat insight gimana supaya bertanggung jawab itu caranya dengan menumbuhkan kreativitas gitu. Oke. Terima kasih Mas Agung inspirasinya. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Mas Agung. Nah, Mbak Felicia nih terakhir. Tadi Mas Agung sudah kasih inspirasi, Bro Martin sudah kasih inspirasi gimana kita lebih bertanggung jawab terhadap konsumsi dan produksi. Kalau Mbak Felicia sendiri idenya apa Mbak? Supaya kita ini lebih lebih apa namanya? Bertanggung jawab lah terhadap Oh, konsumsi dan produksi. iya, Pak. Em, Kalau saya kan kebetulan di dunia pendidikan ya, jadi saya tuh guru. Nah, Oke. mungkin eh, itu juga termasuk produk, maksudnya produk-produk yang kita tawarkan adalah pola pendidikan, pengajaran untuk anak-anak kita kan gitu. Ya termasuk Mm-mm. sekolah dengan berbagai sarana dan prasarananya gitu. Nah, menurut saya Mm-mm. untuk sesuatu yang dalam hal jasa begini dan produk juga, komunikasi itu penting banget sih supaya kita sebagai produsen dan juga konsumen tuh sama-sama tahu sebenarnya apa sih yang bisa kita berikan dan apa yang bisa mereka kasih gitu. Nah, dalam komunikasi itu penting banget untuk punya yang namanya social intelligence. Jadi, Oh, mm-mm. social intelligence Iya, Pak. akan membuat kita jadi lebih bertanggung jawab gitu. Iya, Pak, karena eh, Oke. kalau social intelligence itu kan kita mengerti em, orang lain dan juga mengerti kita sendiri gitu. Jadi kita ngeh dengan sekeliling kita saat kita melakukan sesuatu atau kita menjual sesuatu, kita memikirkan juga bagaimana itu tuh berdampak untuk orang lain dan hal itu ya jadinya lebih bertanggung jawab gitu, Pak. Oh, oke. Jadi kalau kita punya social intelligence, itu kita akan memikirkan dampaknya orang lain bagaimana gitu ya. Iya, Pak. Kadang-kadang kan kita nggak mikir tuh, gimana sih dampaknya terhadap orang lain, hasil kerja kita gitu ya. Iya, Pak. Ah, ah. Oke, oke. Kalau kita punya social intelligence, kita akan mikir, ini kalau saya beli ini, dampaknya terhadap, misalnya kalau di sekolahan tuh, kalau saya belanja ini, ini Kak Felicia di level apa? SMA, SD. SMP, SD? Ya. SD. Jadi kalau anak-anak SD, kalau dia konsumsi, dia tidak hanya memikirkan bagi dirinya gitu ya. Pokoknya saya kenyang atau saya dapat mainan apa gitu. Tapi dia mikir juga dampaknya kalau saya belanja ini dampaknya bagi mama papa apa sih gitu ya. Maksudnya Mbak Felicia gitu. Bisa dari segi itu dan bisa juga Ah, dari segi ah. orang tua gitu. Mereka kalau memasukkan anaknya di sekolah ini, di sekolah lain, itu apa sih dampaknya untuk anak dan juga untuk orang-orang di sekelilingnya gitu. Oh,
Maksudnya gimana? Maksudnya kalau yang sekolahan tuh gimana maksudnya? Em, Misalnya nih kalau di sekolah tuh kita lagi ajarin anak-anak untuk lebih care ke lingkungan gitu. Jadi kita juga mengajarkan kepada anak-anak nilai untuk memikirkan sekeliling gitu. Nah, jadi saat orang tua memilih satu sekolah, dia juga memikirkan anak saya tuh diajarin apa sih, dan orang tua Oh, juga sampaikan kepada sekolah yang saya cari dari sekolah itu apa. Sekolah juga menyampaikan kepada orang tua yang ya sekolah bisa ya. itu apa. Jadi Oke. saling berkomunikasi. Berarti ini orang tua sebagai konsumen ya. Iya, Pak, benar. Jadi kalau sekolah itu sebetulnya yang konsumen siapa sih? Anak atau orang tua ya? Nah, biasanya kan itu itu saya dengar Mbak Felicia tuh jadi berpikir sebetulnya konsumennya orang tua kan. Iya, Nah, sebagai orang tua kita juga harus memikirkan dampaknya kepada anak gitu ya. Kalau sekolah di sini itu gimana sih dampaknya terhadap anak gitu. Ya iya, enggak? Walaupun semua sekolah kita yakin ya relatif bagus, tapi kita kan pilih-pilih gitu ya. Sekolah ini enggak gimana dampaknya, sekolah ini dampaknya bagaimana gitu ya. Maksudnya Kak Felicia gitu ya. iya, Pak. Oke, tips yang berharga itu sebagai orang tua. Terima kasih, Pak Tommy. Oke, oke. Terima kasih. Nah ini kita sudah semua ya, sudah tanya dari Kak Taci. Terima kasih tadi. Mas Martin, Mas Agung, Mbak Felicia, nih waktunya tanya jawab nih. Ini kalau kita lihat di Slido, mungkin boleh di-share lagi ininya apa Slido-nya, link Slido-nya supaya teman-teman bisa lihat semua. Ini ada no name, ada apa Kak Yul, ada Kak Ratih, ada Kak Jovita, ada Kak Hilda, ada Kak Nicholas. Ini yang paling banyak like-nya ini Kak Nicholas nih. Coba ya, coba ya. Bagaimana supaya freelance graphic design bisa lancar? Ada tips Kak Taci supaya bisa apa nih? Scale up menjadi freelance apa nih? Apa nih? GD yang dikenal Oke. banyak orang. Oke, Kak Taci. Ini langsung Kak Taci ini apa namanya? Boleh inspirasi nggak Taci? Kak, gimana ini? Supaya jadi freelance freelance graphic designer. Ini rupanya Kak Nicholas ini graphic designer ini. Uh, Oke, Oke, gini. silakan Kak Taci. Oke, gimana supaya graphic design bisa lancar? Ah, ah, Kita tentu build relation ya sama klien. Nah, ya. dari klien itu pada saat dia satisfied sama hasil kerja kita, biasanya mereka willing untuk merekomendasikan kita ke teman-teman dan keluarga. Itu Hmm, the power of mulut ke mulut itu jangan disepelein ya, karena itu benar-benar apa ya, hmm, ngefek banget gitu. Jadi banyak hmm, banyak project tuh dari situ gitu. Jadi mereka tuh melihat karya kita, terus mereka merasakan senengnya kerja bareng kita, terus dia merekomendasikan ke orang lain. Itu satu hmm, sih. Jadi untuk scale up, uh, jangan apa ya, membatasi diri gitu. Don't limit yourself hmm, gitu. Kalau misalnya tadinya, oh gue cuma bisa gambar graphic design aja gitu, nanti orang perlu video, belajar lagi. Jadi kita update dan upgrade diri kita tuh selalu gitu, selalu update dan upgrade sama perkembangan. Jadi kita selalu selalu apa ya, selalu bisa mendeliver yang klien mau. Gitu sih. Jadi kita benar-benar menjaga hubungan kita sama klien-klien kita. Oke, Tuh. baik. Terima kasih Kak Taci. Berarti kalau dihubungkan dengan topik malam ini, mungkin bisa bisa kita ambil kesimpulan supaya kita jadi freelance graphic designer yang apa tuh scale up tuh apa ya? Supaya lebih lebih bagus gitu ya Kak Taci ya. Scale up tuh apa? Ya biar lebih dikenal gitu, yang tadinya Lebih cuma dikenal, lebih apa scope-nya ah, tuh yang tadinya cuman mungkin kan kita ya, mulai dari keluarga terdekat, teman-teman terdekat, ya, terus bisa bisa oke. sampai dapat project dari luar kota, dari luar negeri Iya. gitu kan. Berarti boleh nggak saya simpulkan itu pakai tipsnya Kak Felicia tadi itu.
Jadi saya berpikir kalau kita itu bisnisnya berkembang itu pasti kita bertanggung jawab. Sebagai produsen yang bertanggung jawab, sebagai desainer yang bertanggung jawab. Supaya bisa kita bagus tanggung jawabnya, kita itu harus punya social intelligence. Social intelligence itu kita memikirkan dampaknya bagi orang lain. Selain kita tadi pingin berkembang gitu, kita kenal mulai dari yang paling dekat ya Kak Taci ya. Ya, dari Dari people. dari yang paling dekat aja kita sudah memikirkan ini. Walaupun itu adalah saudara kita, walaupun itu, tapi kita sudah berpikir dampaknya. Tadi Kak Felicia bilang kalau social intelligence itu bagus, kita memikirkan dampaknya bagi user gitu ya, bagi orang lain ya, Kak Felicia ya. Iya, Pak. Mm-mm. Jadi tipsnya itu, Kak Nicholas, supaya kita jadi scale up, kita harus bertanggung jawab sebagai produsen, sebagai art designer. Dan sebagai art designer itu kita perlu punya social intelligence. Social intelligence itu adalah kita berpikir bagaimana dampak desain kita bagi itu. Mungkin Kak Taci yang bisa menerjemahkan apa sih artinya apa? Memikirkan dampak desain kita bagi orang lain itu apa ya Kak Taci ya? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa desainer itu gimana tuh? Kalau misalnya itu lebih ke gimana kita memikirkan customer experience juga gitu. Apa yang Oh, mereka oke. feel gitu kan, apa yang mereka Ya, dapat sampai mereka tuh oke. willing untuk merekomendasikan kita ke orang lain. Terus mungkin Iya. saya juga ngerasa curiosity itu perlu ya karena kita Oh, mau oke. harus mau curious gitu dengan something Hmm. new, harus mau belajar, harus mau Hmm. melihat uh, banyak potensi, banyak hal-hal yang bisa dikembangkan gitu. Jadi kita tuh Oke. harus dengan jiwa penasarannya gitu untuk Oke. mewujudkan itu. Gitu. Berarti itu tips nomor 2 ya. Selain kita aware dengan lingkungan, mulai dari yang paling dekat, kita juga punya curiosity ya. Apa sih yang dipinginin oleh klien gitu ya? Betul. Oke, itu tips yang nomor 2. Oke, terima kasih Kak Taci. Jadi setidaknya tipsnya itu Bro Nicholas, Kak Nicholas. Jadi kita menggunakan tipsnya Kak Felicia, social intelligence, dan tipsnya Kak Martin, Bro Martin, curiosity. Oke. Oke, kita lanjut Kak Tasi dan kawan-kawan. Kak Felicia, Bro Martin, Mas Agung. Ini kebetulan tadi yang dapat pertanyaan adalah Kak Taci. Ini no name. Ini no name kalau kalau menang nanti ngasih hadiahnya gimana nih Kak Felicia, Mas Agung, Bro Martin? Wah, No ini name. ada yang ngaku nggak ya siapa yang nanya? Kalau nanti kalau nanti ini nominasi gimana nih ngasih itunya? Kita Atau panggil saja Pak orangnya, Iya. Pak. Iya. Biar ngaku, Pak. kalau gitu ya. Maaf, itu saya. Nah, itu udah ada yang ngaku. Ini Itu Kak siapa tuh? Kak Kesia. Ya Kesia, udah. Iya. ya Pak. Nah, ini ada pertanyaan ini. Curiosity dalam dunia. Tadi terima kasih ya Kak Taci ya sudah jawab Mas Nicholas. sama-sama. Ini Mas ya terima kasih Kak Taci. Ini Kak Kesia, curiosity dalam dunia corporate atau perusahaan aplikasinya gimana? Ayo ini pertanyaan untuk Bro Martin ini Bro. Curiosity. Jadi saya juga pengen tahu curiosity juga gimana sih aplikasi curiosity dalam corporate dan perusahaan bisa enggak kita aplikasikan ini? Oke, Pak. Mungkin saya hubungkan dengan pengalaman kerja saya kali ya, Pak ya. Iya, Jadi gimana? historinya sebenarnya adalah saya bekerja gitu ya di perusahaan Indomobil Krimaniaga ini, sebut aja IPN gitu ya. Mm-mm. Memang saya waktu itu pengalamannya adalah cuman di training 1 bulan. Habis itu saya dilepas sendiri untuk mengurus karyawan sekitar 200-an karyawan gitu ya, Pak. Dengan Wow. pasti dengan banyak keterbatasan, Pak. Karena satu, kondisinya saya fresh graduate, Mm. pengalaman masih minim, jadi Mm. pasti keteteran lah, Pak, untuk mengurus karyawan seperti sebanyak itu, Pak. Jadi gimana saya menalanginya, Oke. mencari solusinya? Saya Iya. punya rasa penasaran itu, Pak. Saya punya curiosity itu, Pak. Jadi
Saya yang Oh. harus cari tahu, ini cara Hmm. kerjanya gimana sih? Ini Hmm. SOP-nya bagaimana sih? Bagaimana Hmm. cara proses rekrutmen di tempat ini seperti apa? Bagaimana Hmm. cara proses mutasi seseorang seperti apa? Jadi Hmm. bukan saya yang pasif untuk mencari tahu, Hmm. tapi saya yang aktif, Pak, mencari tahu. Jadi dengan kita aktif, kita juga akan lebih cepat belajar, Pak. Makanya Hmm. dalam sekitar 6 bulan, mau nggak mau saya harus punya curiosity yang tinggi, jadi saya bisa survive gitu, Pak, di perusahaan ini. Oke. Seperti itu, Pak. Terima kasih inspirasinya Mas Martin. Jadi Sama-sama. Mas Martin habis training orientasi karyawan baru langsung dikasih tanggung jawab ngurus 200 orang. Betul, Pak. Untuk bisa bertanggung jawab itu Mas Martin pakai resep curiosity. Betul, Gitu Pak. ya. Jadi Betul, Pak. cari tahu the 200 karyawan ini apa sih kebutuhannya gitu ya. Apa sih profilnya, apa sih dia skill-skillnya gitu ya. Betul, Pak. Betul. Oke. Mungkin gitu Mbak Kesia, tips dari Kak Martin. Terima kasih ya Kak Martin ya. Iya, Jadi sama-sama, Pak. aplikasinya diterapkan ya sesuai bidangnya kita gitu. Betul, Pak. Oke Kak Kesia, apakah akan dielaborasi atau ya Kak Kesia terima kasih. Oh iya, oke. Oke Kak Kesia sama-sama terima kasih. Kita Terima kasih, lanjut. Kak Kisya. Oh ini kembali ke Kak Taci nih. Tapi nanti Bro Agung sama Kak Felicia boleh juga ini nanti kalau ada Kak Taci apa setelah menjawab apa kendala terbesar Kak Taci dalam kerja freelance? Apa Kak Taci? Kendala terbesarnya Kak Taci? Kendala terbesar itu ya karena kita kan nggak punya bendera ya. Jadi kita membawa bendera kita sendiri. Jadi Oh, jadi kita personal branding untuk diri kita hmm, sendiri itu harus kita matengkan dulu gitu. Dan sebagai freelance itu ya kita harus aktif, bener-bener jemput bola, harus hmm, kayak apa ya? Dan jadi kita harus menjemput bola, memaintain klien, menjaga hubungan baik. Jadi supaya klien itu ya kita continuous gitu untuk menggunakan jasa kita. Jadi terus kita juga nggak punya perusahaan yang bayarin kayak apa namanya pelatihan atau apa. Nah kita harus mengedukasi diri kita sendiri, harus mengupdate diri kita sendiri dan harus mengupgrade diri kita sendiri untuk mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi intinya harus lebih mandiri aja. Itu sih kendala oh, yang cukup itu. Iya. baik, baik Kak Taci. Kalau dalam bahasa topik hari ini, berarti kendala terbesar itu tadi apa? Harus mandiri, harus kita meningkatkan personal brand kita, harus lebih apa bisa 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 meningkatkan gitu ya. Atau bahasanya dalam topik hari ini bagaimana kita jadi kendalanya itu bagaimana kita jadi bisa lebih bertanggung jawab gitu kali ya. Iya, Bertanggung justru jawab itu kepada diri kita sendiri gitu justru iya, tanggung jawabnya gitu. Jadi untuk mengupgrade diri kita sendiri gitu, untuk mengupgrade diri kita mempromosikan sendiri. diri kita sendiri. Iya, Iya, begitu. itu kendalanya Kak Yul. Jadi bagaimana kita itu bisa mengupgrade diri kita sendiri. Kalau kita mengupgrade diri kita sendiri itu berarti kita bertanggung jawab. Nah, Betul. bagaimana bisa bertanggung jawab? Ya tadi itu. Kunci-kuncinya itu dari Kak Agung, kreativitas, meningkatkan kreativitas. Kak Felicia tadi social intelligence, kita coba apa? Mulai dari lingkungan terdekat, kita kenal, kita memikirkan dampak bagi orang lain Betul. dan coba curiosity. Iya, baik Kak Taci. Terima kasih tipsnya. Ini waktu akan berakhir. Mungkin ini pertanyaan bagus-bagus sebetulnya ya, cuma kayaknya nggak kebahas semua ini gimana nih, Mas Agung, Mbak Felicia, apakah Mas Agung satu deh, mana yang mau dijawab, Mbak Felicia pilih satu deh. Tadi Bro Martin sudah, Kak Taci tadi udah beberapa kali menjawab, silakan. Mas Agung pilih aja udah, mana yang mau dijawab kira-kira ini. Mas Agung, Kak Felicia satu, Mas Agung satu, coba dipilih boleh nih. Ada yang mulai dari paling atas tuh, Mas Nicholas ke atas.
Silakan. Tadi udah dijawab ya, Mas Nikolas sudah dijawab, Kak Kezia sudah dijawab. Silakan Mas Agung, adakah yang mau dijawab di sini atau Kak Felicia dulu? Ada tadi Pak sebetulnya pertanyaan Kak Jovita nih soal Oh, kreativitas Pak. oh, oke, silakan. Mengapa sebagai produsen harus kreatif dalam mengembangkan produk-produk yang menunjang produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab? Oke, silakan Bro Agung. Oke, baik Pak. Terima kasih. Pertanyaannya Kak Jovita, saya bantu jawab ya. Ya. Untuk mengapa sih sebagai produsen gitu harus mengembangkan segi produksi gitu ya dan juga konsumsi secara bertanggung jawab. Nah, ini kalau menurut saya ini memberi efek atau dampaknya itu sangat luas gitu ya. Karena kan sebagai produsen kan dia akan menciptakan yang namanya berbagai macam produk gitu ya. Tentunya produk-produk ini kan akan terus berinovasi gitu ya. Termasuk juga mungkin selain produk itu ada layanan gitu. Terus sebagai produsen itu juga kenapa perlunya kreativitas gitu ya, supaya dalam hal ini itu ketika ada masalah yang baru gitu ya, atau misalkan ada kompetitor yang menciptakan produk baru itu secara ide yang ditimbulkan itu akan sifatnya lebih positif gitu ya Pak ya. Jadi pengusaha itu dia akan secara kreatif gitu melihat pasar gitu ya, supaya industrinya itu tetap berjalan gitu, walaupun mungkin ada pesaing atau ada kompetitor yang ada gitu. Nah, itu efeknya itu sampai ke situ mungkin. Kemudian perlunya kreativitas juga ya kalau di perusahaan itu eh, cara melihat pasar atau lingkungan itu mereka juga harus bisa beradaptasi gitu ya Pak ya. Harus aktif dan juga beradaptasi itu supaya eh, apa yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya, kan itu kan nanti akan dievaluasi lagi, akan beredar lagi di masyarakat dan ya balik lagi itu secara produksi juga akan selalu berinovasi terus menerus gitu ya. Jadi mungkin itu sih Pak Tommy. Oke, baik Mas Agung. Terima kasih kata kuncinya. Jadi intinya kalau boleh saya simpulkan, sebagai produsen harus kreatif mengembangkan produk ya supaya kita bisa bersaing, tapi nggak sembarangan bersaing untuk kalau katanya Kak Taci tadi adalah hanya untuk money oriented, tapi juga kita memikirkan keuntungan bukan saja produsen tapi bagi konsumen gitu ya. Kita harus tengah-tengah ya. Kreatif itu membuat kita balance ya. Bisa untung bagi produsen, bisa untung bagi Bagi konsumen. konsumen. Ya, setuju banget Pak. Membuat alternatif jalan tengah gitu kan. Sebab kalau hanya memikirkan diri kita sebagai produsen mungkin banyak cara-cara tapi agak perlu kreativitas gimana produsen untung, konsumen juga untung ya, gitu ya. Untung. Jadi, terima Luas kasih. Pak dampaknya, betul. Iya, baik Mas Agung, terima kasih Sama-sama atas Pak. jawabannya Mas Agung. Terima kasih. Kak Felicia, terakhir. Ya, Ya, Pak. Mbak Jovita sama-sama terima kasih. Ya, Mbak Felicia silakan terakhir mau jawab yang mana terserah Kak Felicia ini. Ya, mungkin mau jawab yang ini kali ya, Pak. Yang dari Mbak Lucy, bagaimana tips kakak bagi individu yang mungkin belum punya pekerjaan dan ingin memulai sebuah bisnis atau usaha namun takut gagal. Oke, silakan Kak Felicia. Mungkin kalau boleh memberikan saran, kita mulai bisnis kita dengan menyediakan produk dari sebenarnya apa sih yang konsumen butuhkan gitu. Jadi dari konsumen butuh apa, kita lihat, oh kayaknya orang sekeliling kita nih dekat kampus kayaknya butuh ini deh, itu atau kita dengar-dengar dari sekeliling kita butuh ini, butuh ini. Jadi kita berusaha untuk membuat produk yang menjadi jawaban dari kebutuhan gitu, sehingga kita membuat produk yang kita memproduksi dengan bertanggung jawab gitu, tepat sasaran kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, dalam hal itu mungkin kita juga bisa pakai social intelligence kita gitu untuk mengerti aware dengan sekeliling, terus kita menggunakan awareness kita untuk memberikan solusi, membuat produk-produk yang bertanggung jawab gitu, memproduksi secara bertanggung jawab. Ya, mungkin itu sedikit tips untuk memulai gitu. Itu sih Pak Tommy. Oke, terima kasih Kak Felicia. Jadi jawabannya adalah tips yang dari Kak Felicia tadi ya, social intelligence ya.
Iya, Pak. Mulai dari Ah, aware dulu. aware dulu orang lain butuh apa sih gitu ya. Itu cara pertama mulai bisnis, mungkin bisa dikonfirmasi oleh Kak Taci juga ya. Caranya adalah aware dulu kebutuhan orang lain tuh apa ya gitu. Terus setelah tahu orang lain butuh apa, kita gimana caranya memenuhi kebutuhan orang itu secara bertanggung jawab gitu ya, Kak Felicia ya. Iya, Pak Tommy. Oke. Gitu Kak Lucy, Mbak Lucy, apakah kira-kira bisa diterima meningkatkan awareness ya Kak? Terima kasih Kak Felicia. Iya, sama-sama Kak Lucy. Meningkatkan awareness kita kepada orang lain itu sama dengan social intelligence ya, Kak Felicia ya. Iya, Pak. Mm-mm. Oke, baik Ibu, Bapak, Mbak Sis, Mas Bro. Ini waktu juga yang membatasi kita. Jadi mungkin saya simpulkan topik apa namanya talk show atau webinar kita malam ini dengan membacakan topik kita malam ini. Jadi bagaimana kita apa namanya memanfaatkan curiosity, kreativitas, social intelligence supaya kita sebagai kalau kita mau bisnis sebagai produsen, sebagai business owner itu kita bertanggung jawab gitu ya. Atau kita sebagai konsumen kita juga bertanggung jawab. Intinya 4 kata itu ya berarti ya. Tanggung jawab, curiosity, creativity, sama social intelligence. 4 kata yang sering kita dengar, mungkin juga mudah kita ucapkan, cuma ya bagus kita diskusikan supaya kita ingat terus itu. Jadi solusi lah setidaknya pada saat kita mengalami masalah, ingat saja curiosity, ingat saja creativity, ingat saja tadi apa Kak Felicia, social intelligence gitu ya. Terus ingat saja ujung-ujungnya kalau kita bisnis itu ya ujungnya bisnis yang bertanggung jawab gitu ya Kak Taci ya. Ingat aja sebagai konsumen kita juga harus bertanggung jawab loh, minimal kepada diri kita sendiri gitu. Oke, atau kepada lingkungan. Gimana? Kita tutup Kak Taci, Kak Felicia, Mas Martin, Mas Agung. Apakah ada yang mau ditambahkan dari Kak Taci, Mbak Felicia, Mas Martin, Mas Agung? Nanti kalau yang voucher-voucher ini gimana nih? Gimana? Kan tadi udah ada yang aktif, udah ada yang nanya gitu. Gimana caranya nih, Kak Felicia? Iya, Pak. Nah, Jadi kita tadi kan ada 3 voucher ya, 2 untuk yang paling banyak di like, terus 1 untuk yang paling aktif. Mungkin dari Mas Oke. Agung boleh dibacakan nama-namanya. Terima Hmm, kasih. oke. oke, berarti ini yang mendapatkan like terbanyak itu yang nonem tadi Keisha ya, Kak Keisha ya. Yeay. Yeay, selamat Kak Keisha. Selamat. Ayo berikan Oke. tepuk tangan, tepuk tangan. Applause Tepuk dulu buat Kak tangan. Keisha Ya, mendapatkan saldo oke. GoPay sebesar 25.000. Nanti minta tolong nomor WhatsApp-nya ya. Oke, lumayan. Oke. Oke. Ah, ah, Terus penanya yang like-nya terbanyak kedua itu ada Kak Kak Nicholas. Teza. Mm-mm. Kak Kita kasih tepuk tangan. Nicholas. Kak Yeay. Nicholas. Mm-mm. Yeay. Selamat, selamat. Oke, selamat Selamat Kak, ya, sama Kak mendapatkan Nicholas. saldo GoPay sebesar 25.000. Terus yang terakhir berarti eh, Kak Lucy ya, teman-teman ya. Kak Lucy, Kak Nicholas, terima kasih sama-sama. Ya, Kak Lucy ya. Ya, Oke, Kak Lucy, pemenang ketiga. Kita beri aplaus. selamat. Terima kasih atas pertanyaan dan partisipasinya teman-teman ya. Nanti mohon dikirimkan nomor handphonenya. Oke, terima kasih Mas Agung, Mbak Terima Felicia, kasih. Mas Martin, Kak Taci. Terima kasih. Setelah membacakan voucher-voucher,
Mungkin kita kasih penghargaan buat Kak Taci sudah berkenan sharing. Gimana Kak Felicia atau Bro Martin atau Mas Agung, bisa ditayangkan gitu, ada sertifikat yang mau kita berikan kepada Kak Taci yang sudah meluangkan waktu. Adakah sertifikat yang kita siapkan? Maaf, ini share screen. Iya, Ya, oke. Kita coba lihat. Wow, sertifikat Kak Taci, terima kasih. Mohon diterima sertifikat apresiasi kami dari Universitas Tarumanegara, Fakultas Gimana Pak? Psikologi. Gimana? Oh ya, mohon diterima ya. Terimanya secara virtual. Nanti by email atau by WA. Siap, Mudah-mudahan terima Kak kasih. Taci berkenan, sehat selalu, dan terus Amin. sharing kepada rekan-rekan, kepada masyarakat, kepada adik-adik, dan kita doakan semoga bisnis konsultannya Kak Taci selalu berkembang dan banyak dibutuhkan bagi Amin. orang. Amin. Amin, Paling amin. kencang. Amin. Iya, oke, Terima terima kasih Kak kasih. Taci. Nah, nanti kalau sertifikat untuk narasumber, Mas Martin, Kak Felicia, sama Mas Agung, apakah kita ya nanti ada juga kan sertifikatnya? Ada, Pak. Oke, ada. Tapi kita ini aja ya, gitu. nanti lah Ambil sendiri aja, Pak. Ya, Pak. ambil sendiri. Langsung Mandiri, nanti Pak. untuk SKPI. Iya, Iya. untuk SKPI. Iya. Baik, kita tutup dengan foto bersama kah? Boleh teman-teman yang sudah hadir. Nih ada siapa aja? Kak Darlene, Kak Devi, monggo Mas Haris, Mas Nikolas tadi yang udah dapat ya. Siapa lagi? Mbak Rina, monggo dibuka, kita foto bersama. Bro Kevin, Kak Mary, Kak Lucy tadi yang udah dapat. Mbak Hilda, silakan. Mbak Rima, terima kasih sudah hadir. Mas Jeremy ya, boleh dibuka untuk kenang-kenangan. Mas Franciscus, silakan. Bro Teman-teman. Irfan, iya kita itu ya, Mbak Tesia, silakan. Kalau ada yang berkenan untuk dibuka, didokumentasikan. Monggo, Mas Martin, untuk laporan kegiatannya Mas Martin dan kawan-kawan. Oke, masih ada yang ingin buka kamera? Masih ada yang membuka kamera untuk kita dokumentasikan? Jarang-jarang loh kita bisa foto dengan Kak Taci. Iya, kapan lagi nih nanti susah ketemunya. Oke, cukup. Sudah ada yang nggak mau buka kamera lagi? Oke, Masih ada nggak Bro bisa. Irfan belum senyum ini Bro Irfan. Senyum dulu Bro. Oke. Oke deh, kalau kayak gitu saya rasa cukup ya kita foto. Udah difoto belum? Belum, Pak, belum. Kok Oh, nggak belum. 1, 2, 3? Iya. Iya. Ada dong. Pakai dihitung dong. 1, 2, 3 Bro. Oke, senyum episodenya teman-teman, rekan-rekan. 1, 2, 3. Oke. Oke, Belum. sudah. Iya, terima kasih Mas Martin, Kak Taci, Mbak Terima kasih, Felicia, Pak. Mas Agung, dan Terima teman-teman semua yang kasih sudah hadir. Terima semuanya. kasih. Terima Ya, kasih, dadah. Pak Terima Sehat kasih. selalu, teman-teman. Selamat Jangan lupa isi daftar malam. hadir untuk Ya, jangan lupa sertifikat. isi daftar hadir. Ya, terima kasih Iya. Kak Taci. Dadah. Sampai ketemu ya Kak Taci. Iya, Pak. Sukses Insya selalu. Allah. Amin, Ya, Bapak dah. juga. Ya, terima kasih. Dadah. Dadah.